Selamat pagi semuanya. Annyeonghaseyo yorobun. Banggapsmita. Saya dia yang akan memandu yorobun selama 1 semester ini dan mengajarkan yorobun mengenai bahasa Korea dasar untuk bisnis. Materi untuk 1 semester ini tidak hanya terfokus tentang bisnis saja, tapi apa yang akan saya ajarkan itu juga dapat Yorobun aplikasikan di kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dengan orang Korea pada umumnya, tapi juga ada beberapa materi khusus yang bisa Yorobun implementasikan di pekerjaan nanti apabila misalnya Yorobun bekerja dengan orang Korea atau nanti bekerja di salah satu perusahaan Korea ya. Dan di sini saya mau memperkenalkan terlebih dahulu panduan kelasnya seperti apa sebelum kita masuk ke dalam materi hari pertama ya. Nah, ini panduan kegiatan kelasnya. Saya harap suara saya terdengar jelas ya di um, headset Yorobun atau di laptop gadget Yorobun. Nah, untuk kelasnya sendiri itu ada 2 kelas sebenarnya, bahasa Korea dasar untuk bisnis A dan B. Saya memegang kelas B dan saya cek di Siak itu sekitar ada 20 orang yang registrasi untuk kelas ini. Ya, mungkin nanti kedepannya akan ada tambahan ya nanti karena itu akan berkaitan dengan pembagian kelompok ya. Jadi nanti kita punya sistem kelompok untuk simulasi dialog percakapan. Dan ini bobotnya 3 SKS. Memang mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa lintas fakultas ya. Jadi tidak hanya untuk FIB saja, tapi juga terbuka untuk fakultas lainnya. Saya sudah lihat ada banyak fakultas yang bergabung di kelas ini, ada banyak jurusan, baik dari fakultas tetangga ya maupun fakultas yang jauh ya. Jadi saya harap selama 1 semester ini Yorobun bisa menikmati uh, materinya dan juga bisa paham ya, mengerti tentang isi dari materi tersebut. Nah, di sini Yorobun memang diwajibkan untuk mengikuti tautan-tautan yang sudah saya share ya. Nanti akan ada informasi lengkap mengenai tautan tersebut ya. Jadi nanti kita belajarnya ada banyak platform ya. Kita harus menggunakan Teams dan juga Emas. Kemudian juga untuk komunikasi kita menggunakan WhatsApp group. Nah, apa sih mata kuliah ini bertujuan untuk apa ya? Memang diselenggarakan ya untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dalam bahasa Korea tingkat dasar ya di lingkungan kerja ya atau untuk bisnis ya, hanya dasar ya. Untuk materi ini pun ya, satu pertemuan itu durasinya 150 menit. Nanti kita akan ada pembagian materi pertama, 50 menit pertama, 50 menit kedua, dan 50 menit ketiga ya. Untuk lebih jelasnya, teknisnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian bobot SKS, dan di sini memang memfokuskan untuk kemahiran menyimak dan berbicara ya. Jadi Yorobun akan lebih banyak berbicara ya, berdialog, berkomunikasi ya dalam tingkatan dasar seperti itu. Nah, capaiannya apa sih dari mata kuliah ini adalah Yorobun nantinya setelah mengikuti kelas ini mampu ya setidaknya mampu mendemonstrasikan kemampuan berbahasa Korea dasar di lingkungan kerja ya. Dan ini adalah sub CPMK-nya. Jadi Yorobun juga nanti bisa membaca dan menulis Hangul. Tenang aja, Hangul bisa Yorobun kuasai hanya dalam waktu 2 minggu kalau Yorobun rajin mereviewnya. Kemudian juga Yorobun bisa menggunakan ekspresi bahasa dalam lingkungan lingkungan bisnis ya pada saat nanti Yorobun bekerja nanti gitu. Dan juga Yorobun bisa setidaknya memahami teks lisan maupun tulisan yang sifatnya dasar. Oh ya, dan juga saya tidak lupa untuk menyampaikan bahwa Yorobun nanti akan saya bekalkan beberapa poin mengenai budaya perusahaan Korea sehingga Yorobun nantinya misalnya bekerja dengan orang Korea atau bekerja di perusahaan Korea itu nggak akan kaget gitu.
ini materi pertama, hari pertama itu kita santai dulu ya. Jadi kita akan berbicara tentang salam, berbagai macam salam dalam bahasa Korea ya. Nanti juga kita belajar tentang vokal ya, huruf, oh bukan, huruf Hangulnya baru dimulai minggu depan ya. Nah ini hari pertama jadi agak santai. Saya akan bicara tentang pemaparan kegiatan kelas selama 1 semester ya, dan juga materi mengenai salam ini. Nah, baru di hari keduanya, kalau Yoro melihat kita akan mulai sedikit uh, upgrade nih materinya, itu memperkenalkan diri ya. Bagaimana caranya memperkenalkan diri, tentunya bukan yang dasar banget ya, tapi lebih kepada memperkenalkan diri dalam lingkungan profesional gitu, dalam lingkungan bisnis. Nah, itu ada formatnya sendiri. Jadi Robin bisa mengikuti itu. Dan nah, baru di minggu ini kita belajar tentang vokal ya. Jadi materi Hangul tidak saya berikan sekaligus ya, dalam 1 minggu ya. Jadi materi tersebut akan saya bagi ke dalam 4 minggu. Ya, jadi ada 4 materi berkaitan dengan Hangul. Yorobun belajar dulu vokalnya, baru konsonannya seperti itu. Jadi pelan-pelan ya, biar Yorobun nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu penuh gitu otaknya kalau misalnya langsung belajar sekaligus ya, bertahap. Namun, materi-materi yang ada bahasa Koreanya, huruf Koreanya, akan saya berikan alfabetnya ya, huruf Latinnya, sehingga Yorobun bisa membaca setidaknya, uh, menerka ini bacanya seperti apa. Nanti pastinya saya akan pandu Yorobun seperti itu. Nah, setiap minggu, dimulai dari minggu kedua, itu akan ada post test. Post test itu durasinya 10 menit ya. Di dalamnya itu ada 10 soal, 5 sampai 10 soal pilihan ganda yang isinya tentang materi di minggu sebelumnya. Jadi memang tujuan post test itu saya ingin memeriksa, saya mengecek nih, Yorobun mereview kembali tidak materi yang saya berikan di minggu sebelumnya ya. Nah, itu tujuan post-test, dan post-test ini ada nilainya dan sangat uh, berpengaruh besar terhadap nilai Yorobun secara keseluruhan gitu. Nah, kalau Yorobun lihat di sini, ini ada cara pengerjaan, ini tugas ya. Jadi setelah post-test, lalu saya memberikan materi, kemudian nanti Yorobun akan latihan bersama teman sekelompok ya. Dan itu akan ada yang namanya simulasi dialog yang harus Yorobun rekam di Teams. Ya, jadi seperti itu. Nah, sistem evaluasinya seperti apa? Ini saya bagi menjadi 4. Ada post-test, latihan simulasi dialog, UTS UAS, dengan bobot penilaian yang bisa Yorobun lihat di sini ya. Oke, media ajarnya apa dan bagaimana cara kita nanti berkomunikasi selama 1 semester ini? Saya menggunakan 3 platform yang memang dianjurkan dari UI. Yang pertama adalah MS Teams, kemudian Emas UI, lalu nanti untuk komunikasinya menggunakan WhatsApp Group. Nah, untuk MS Teams sendiri itu digunakan untuk kelas sinkronus tatap muka. Jadi saya lupa bilang kalau kelas ini full online ya. Jadi kita uh, dari awal sampai akhir itu akan online kelasnya. Jadi Ruben nggak perlu capek-capek datang ke kampus ya, uh, atau harus bangun pagi ya, tinggal online aja gitu. Jadi kelas sinkronusnya itu menggunakan Teams ya. Dan nanti untuk hari ini memang mohon maaf saya harus asinkronus kan karena saya berhalangan hadir. Tapi mulai minggu depan kita akan langsung tatap muka sinkronus ya di Teams. Nah, tugas dialog pun, simulasi dialog semuanya juga diunggah di Teams, di submit di Teams. Nanti akan saya buatkan assignment-nya. Yorobun tinggal upload saja di sana. Dan pengerjaan post test juga juga di Teams ya. Lalu apabila Yorobun punya pertanyaan,
terkait materi ya. Tapi pertanyaan itu tuh baru Yorobun ingat setelah lewat jam kelas ya. Yorobun bisa chat atau sampaikan pertanyaan Yorobun di kolom komentar. Nanti saya akan buat satu section di Teams uh, sesi Q&A ya. Apabila Yorobun punya pertanyaan yang Yorobun lewatkan gitu ya saat kita setelah jam kelasnya gitu. Untuk emas sendiri itu saya gunakan uh, untuk mengumpulkan semua bahan ajar. Jadi semua bahan ajar akan saya unggah di emas ya. Di situ saya akan unggah videonya, PDF-nya, slide PPT-nya dan semuanya. Jadi Yorobun bisa belajar mandiri di situ ya. Yorobun bisa buka emas, ikuti instruksi yang sudah saya tulis di emas ya, dan Yorobun bisa mulai belajar mandiri kalau Yorobun inginkan gitu ya. Lalu untuk WhatsApp Group sendiri itu hanya saya gunakan sebagai media pengumuman ya tentang suatu hal yang berkaitan dengan kelas, dan di bawah ini bisa Yorobun lihat ada kode-kode. Ini adalah tautan atau kode untuk Yorobun masuk ke Teams, emas, dan juga WhatsApp Group. Jadi seluruh mahasiswa diwajibkan untuk masuk ke tautan berikut ini ya, Teams, emas, dan WAG. Nah, penilaiannya tadi ada simulasi dialog, post-test, dan juga UTS UAS. Nah, simulasi dialog itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti tiap kelompok mengunggah rekaman video simulasi dialog percakapan di MS Teams ya, Yorobun rekam, terus nanti Yorobun unggah. Dan tentunya tema tiap tugas simulasi dialog itu akan berbeda tiap minggunya ya, mengikuti tema minggu tersebut gitu. Dan saya akan memberikan waktu bagi Yorobun untuk menyelesaikan tugas video simulasi dialog ini. Nah, untuk post-test sendiri, tadi sudah ya, durasinya 10 menit. Materi yang diujikan itu adalah materi di minggu sebelumnya, ya, yang tujuannya untuk memastikan bahwa Yorobun mereview kembali materi yang saya ajarkan. Sedangkan untuk UTS UAS-nya itu full pilihan ganda, ya, dan ujiannya dilakukan secara daring, online, dan secara sinkronus. Pelaksanaan kelasnya seperti ini, Robon. Tadi di awal saya bilang itu kan kelasnya berlangsung selama 150 menit ya. Jadi saya bagi 3 bagian. Nah, saya akan membuat rekaman materi per minggunya. Ya, kenapa saya buat rekaman? Itu untuk mencegah saya berbicara atau mengajar Yorobun keluar dari konteks gitu ya. Jadi supaya uh, tetap di stick dengan tema minggu itu ya, supaya saya nggak ngalor ngidul ngejelasinnya, maka saya akan buat rekaman video rekamannya per minggu. Itu akan saya unggah sehari atau 2 hari sebelum kelas ya. Jadi antara hari Senin atau hari Selasa. Tugas Yorobun adalah di hari Rabu ya. Yorobun, oh ya saya lupa bilang, kelas ini kan mulainya jam 9 ya. Jam 9 pagi. Saya ingin memajukannya menjadi jam 8 pagi. Saya rasa itu nggak akan ada masalah untuk Yorobun ya. Tapi kalau misalnya ada dari Yorobun yang tidak setuju, maka Yorobun bisa japri saya ya. Mungkin ada kelas lain di jam 8 yang durasinya sejam, ya saya nggak tahu ya. Jadi bisa kasih tahu saya kalau misalnya memang tidak setuju kelas yang dimulai jam 8 ya. Jadi ini mulai minggu depan ya, mulai minggu depan itu berarti di tanggal berapa ya? Saya lihat HP dulu. Tanggal 22. Tanggal 22 itu kelasnya dimulai jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi Yorobun menonton rekaman materi yang sudah saya upload di emas ya. Rekaman materi itu akan saya buat saya usahakan untuk buat 60 menit aja ya, bisa kurang. Ya, tapi jangan sampai lebih. 60 menit. Jadi selama jam 8 sampai jam 9 Yorobun menonton materi itu
ya. Enaknya kan kalau ada video rekamannya Yorobun bisa balik lagi, bisa diulang ya. Kalau ada bagian-bagian yang tidak Yorobun mengerti ya bisa Yorobun ulang lagi ya. Jadi Yorobun bisa tonton dulu materinya, rekamannya, kemudian Yorobun mengerjakan dialog ya dan latihan tata bahasa. Jadi setiap materi itu akan ada kosakata, materi kosakata dan tata bahasanya. Dan di tata bahasa ini itu akan ada latihan ya, latihan tata bahasanya untuk melihat apakah Yorobun paham atau tidak dengan si penjelasan tata bahasanya ini ya. Nah, itu akan dilaksanakan 60 menit juga, ini typo ya, bukan 90 menit tapi 60 menit. Jadi mulai dari jam 9 sampai jam 10 Yorobun mengerjakan latihan atau simulasi dialog ya, sesuai dengan instruksi yang saya berikan di video materinya. Oke. Baru di jam 10 ya, itu kita ketemu di Teams ya. Kita ketemu di Teams untuk diskusi dan tanya jawab ya. Mungkin Yorobun ada yang nggak ngerti, pengen nanya ke saya ya, itu kita bisa pakai 50 menit terakhir untuk diskusi dan tanya jawab ya. Nah, ini kan ada materi latihan tata bahasa dan dialog ya Yorobun. Nah, dialog percakapan ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal, itu dilakukan secara berkelompok ya, dan saya akan berikan waktu untuk Yorobun 3 sampai 4 hari untuk pengumpulan pengerjaan dan pengumpulannya ya. Maka di jam 10 itu kita murni diskusi, tanya jawab, boleh tanya jawab tentang kosakata yang tadi kita pelajari atau tata bahasanya, atau mungkin hal lain yang berkaitan dengan Korea ataupun bisnis Korea ya. Nah, itu kita pakai 50 menit terakhir di diskusi dan tanya jawab, baru mahasiswa mengumpulkan tugas rekaman dialog pada jadwal yang sudah ditentukan, ya, yaitu 3 hari sampai 4 hari setelahnya. Gitu. Nah, untuk latihan tata bahasa sendiri, itu harus diselesaikan pada hari itu juga. Kalau dialognya itu nanti saya kasih waktu pengerjaan. Nanti untuk latihan tata bahasanya itu, Yorobun bisa di Teams, uh, submit di Teams dan supaya bisa saya berikan nilai juga gitu. Oke, apa saja sih berikutnya ya aturan di kelas? Kita santai aja ya. Saya nggak ingin kelasnya terlalu kaku, tegang atau bagaimana. Jadi kita santai aja. Saya tidak mewajibkan Yorobun untuk melakukan apapun. Yorobun boleh off cam ya. Uh, dan apabila Yorobun berhalangan hadir ya, contohnya sakit atau ada acara keluarga ataupun lainnya ya, itu japri saya ya, harus japri saya dengan melampirkan bukti izin ya. Jadi kalau misalnya izin sakit ya, surat keterangan dokter atau misalnya apapun bentuknya terserah ya. Yang penting itu menandakan bahwa Yorobun memang tidak bisa hadir atau tidak bisa masuk kelas ya. Kemudian setiap mahasiswa aktif dalam kegiatan dan diskusi kelas itu akan mendapat nilai partisipasi namanya. Jadi ada nilai tambahnya ya. Tentunya itu juga bagus ya untuk menambah nilai Yorobun di mata kuliah ini. Ya. Intinya kalau di kelas saya itu santai aja. Kemudian yang paling penting bagi saya adalah Yorobun hadir ya, rajin masuk kelas ya, rajin mendengarkan, mengerjakan tugas ya, itu sudah cukup ya. Selebihnya terserah Yorobun. Yorobun boleh boleh on cam, boleh off cam ya. Itu disesuaikan saja ya. Jadi itu kira-kira panduan kelas untuk hari ini ya. Dan terima kasih sudah menonton panduan kegiatan kelas Korea Dasar untuk bisnis. Sampai berjumpa di di video materi berikutnya. Terima kasih.